Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kita kali ini akan mendiskusikan tentang mengenal lebih dekat pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa poin penting yang ada dalam pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi yang pedoman tersebut merupakan atau berdasarkan Peraturan Menteri PU nomor 21 /PRT M 2007. Oke. Selanjutnya, berikut ini adalah 6 bagian pada pembahasan pertemuan kita kali ini. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang pengenalan pedoman penataan ruang kawasan letusan gunung berapi. Dari pertanyaan apa, mengapa, siapa, dan kapan. Kemudian yang kedua adalah acuan normatif dan kedudukan kerangka kerja pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Yang ketiga, ruang lingkup pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Keempat, tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi. Yang kelima, acuan peraturan zonasi pada kawasan rawan letusan gunung berapi. Dan yang keenam dan yang terakhir, peta sebaran gunung berapi aktif di Indonesia. Oke, ini mungkin teman-teman nanti akan familiar dengan pedoman penataan ruang cover pedoman penataan ruang ini, karena bagi teman-teman yang ingin terjun atau memiliki ketertarikan lebih di bidang ini menjadi salah satu buku panduan atau buku suci, kitab suci bagi teman-teman. Oke, pedoman ini merupakan Peraturan Menteri PU atau Permen PU nomor 21 PRT M 2007 tentang pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Pertanyaan pertama adalah apa? Apa sih sebenarnya isi dari pedoman ini? Ada beberapa hal yang saya garis bawahi jika merujuk pada pertanyaan apa. Penekanannya adalah pedoman ini mengatur 3 kegiatan penataan ruang yang seperti 2 minggu lalu kita diskusikan. Ada 3 kegiatan penataan ruang, yaitu perencanaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lalu, setelah 3 kegiatan itu, kawasan mana sih yang akan dilakukan 3 kegiatan tersebut? Maka jawabannya adalah kawasan yang berpotensi terdampak letusan gunung berapi. Kita udah tahu kegiatannya, kita udah tahu di mana lokasinya. Kemudian ada pertanyaan lagi, berdasarkan apa kegiatan tersebut dilakukan? Maka jawabannya adalah berdasarkan karakteristik alamiah dan karakteristik manusianya. Itu penjelasan yang menjawab pertanyaan apa. Kemudian selanjutnya mengapa? Mengapa ini perlu? Pedoman ini dapat memberikan acuan bagi pemerintah daerah tentunya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Dan kemudian, selain tadi, kita dapat meminimalisir kerugian yang terjadi akibat letusan gunung berapi, baik korban jiwa maupun materi, melalui penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Penekanan pada meminimalisir kerugian ini adalah korban jiwa dan kerugian material. Jadi tadi mengapa? Jawabannya adalah sebagai acuan dan juga meminimalisir terjadinya kerugian baik korban jiwa maupun material. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah siapa? Siapa sih yang memerlukan pedoman ini? Ada 3 aktor yang bisa kita lihat. Aktor pertama adalah pemerintah pemerintah melihat pedoman ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerahnya, khususnya instansi yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi penyusun rencana tata ruang dan instansi-instansi yang berhubungan dengan penataan ruang kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Faktor selanjutnya adalah praktisi atau perencana atau planner. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana dan memanfaatkan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Stakeholder terakhir, yang ketiga adalah stakeholder lainnya. Artinya, segala macam aktor yang memiliki kepentingan di dalamnya seperti akademisi, asosiasi, dunia usaha, dan lain sebagainya. Pedoman ini dapat menjadi acuan dalam menentukan lokasi dan besaran kegiatan pemanfaatan ruang termasuk pemanfaatan ruang yang digunakan untuk investasi. Oke, dan kemudian kapan sih pedoman ini digunakan? Maka jawabannya pedoman ini digunakan ketika sebuah wilayah akan menata ruang atau kawasan yang berpotensi terkena bencana letusan gunung berapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas acuan normatif dan kedudukan kerangka kerja pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Ini teman-teman bisa melihat ada dua gambar yang tertera di slide ini. Acuan normatif pada pedoman ini terwakilkan menjadi dua gambar di atas. Gambar pertama menunjukkan kedudukan pedoman penataan ruang kawasan terhadap pedoman penataan ruang kawasan terhadap perundang-undangan terkait, ya, yang kita lihat di gambar bagian kiri. Artinya, pedoman ini adalah turunan terakhir atau peraturan yang bersifat sangat teknis terkait penataan ruang kawasan letusan gunung berapi. Tentunya rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kita bergeser ke gambar 2 yang sebelah kanan. Gambar kedua merupakan kedudukan pedoman ini terhadap hierarki tata ruang. Kita sudah membahas tentang rencana tata ruang wilayah nasional pada 4 pertemuan sebelumnya. Jadi rencana tata ruang wilayah nasional salah satu rujukannya adalah membuat rencana tata ruang provinsi dan kabupaten adalah pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Jadi pedoman ini kita bisa melihat adalah salah satu rujukan ketika kita ingin menyusun atau teman-teman pemerintahan ingin menyusun RT RW provinsi maupun RT RW kabupaten kota. Oke, itu tadi penjelasan tentang acuan normatifnya. Kemudian kita akan melihat ruang lingkup pedoman penataan ruang pada slide selanjutnya. Ini adalah ruang lingkup pedoman penataan ruang seperti yang sudah kita sampaikan. Pada dua pertemuan yang sebelumnya, ruang lingkup pedoman ini dapat juga dikatakan sebagai tahapan-tahapan pelaksanaan penataan kawasan pada umumnya. Ya, ada perencanaan tata ruang, ada pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Hanya saja pada pedoman kawasan rawan letusan gunung berapi ditambahi penata laksana penataan ruang kawasan. Oke, ini ada 4 tahapan-tahapannya. Untuk yang perencanaan dan tata ruang kawasan letusan gunung berapi itu mencakup 3 hal. Yang pertama, penetapan kawasan secara tipologi. Ini termasuk kawasan letusan gunung berapi yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah penentuan struktur ruang. Yang ketiga adalah penentuan pola ruang. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan pada sebelumnya. Setiap perencanaan tata ruang itu pasti menentukan struktur ruang dan penentuan pola ruang. Ya, struktur ruang seperti apa, pola ruang seperti apa sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, yang kedua adalah pemanfaatan ruang kawasan letusan gunung berapi. Nah,
Ini mencakup dua hal, yaitu penyusunan program pemanfaatan ruang. Yang kedua adalah pelaksanaan program kawasan rawan letusan gunung berapi. Jadi ini implementasi lah kalau bahasanya. Yang ketiga adalah pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan letusan gunung berapi. Ini dapat kita lihat menjadi menjadi 4. Ada penyusunan arahan peraturan zonasi, ada perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif, dan acuan untuk menetapkan bentuk pelanggaran. Ini sama lah seperti yang sudah dijelaskan tentang pengendalian, tapi spesifik berbicara tentang kawasan rawan letusan gunung berapi. Yang terakhir adalah penata laksana penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Mencakup kelembagaan penataan ruang kawasan, yang di dalamnya ada hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi. Oke, selanjutnya kita akan melihat tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi. Nah, ini yang menarik ya sebenarnya. Pada bagian ini teman-teman akan mendengar istilah tipologi kawasan rawan letusan dengan gunung berapi dan juga ada tipe gunung berapi. Ini dua hal ini sama-sama mengelompokkan menjadi 3 bagian, tetapi ada perbedaan besar antara keduanya. Tipologi kawasan merujuk kepada kerentanan yang melekat pada sebuah wilayah. Ya, ini tipologi kalau istilahnya. Sedangkan tipe gunung berapi dapat dikatakan sebagai karakteristik gunung berapi itu sendiri. Berikut penjelasan tipologi kawasan dan tipe gunung berapi. Kita lihat dari tipologi A dan tipe A. Ini sama-sama menggunakan istilah A ya. Tetapi sedikit berbeda sebenarnya ketika kita mencermati. Untuk tipologi A itu adalah kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar. Yang kedua, kawasan ini memiliki tingkat resiko rendah. Ya, kita lihat berarti kalau gambarannya ini kawasan resiko rendah berarti semakin jauh dari gunung berapi. Sedangkan untuk tipe A, tadi kita ngomong tipologi, sekarang tipe A ini adalah gunung berapi yang meletus atau menunjukkan kegiatan sejak tahun 1600. Di sini berarti masih aktif gunung berapinya. Oke, jadi bisa teman-teman bayangkan ya, ini kalau tipologi untuk kawasan, kalau tipe itu untuk gunung berapinya, karakteristik gunung berapinya. Kemudian ada tipologi B dan tipe B. Tipologi B itu kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran aliran atau guguran batu pijar, bahkan bisa abu lebat dan hujan lumpur panas. Kawasan ini nomor 2 adalah kawasan yang memiliki tingkat resiko sedang, artinya semakin dekat dari puncak gunung berapi. Sedangkan untuk tipe B berbeda tadi dengan dengan tipologi. Tipe B ini adalah gunung berapi yang pernah meletus, tetapi sejak tahun 1600 tidak pernah menunjukkan peningkatan kegiatannya. Jadi yang sebelumnya itu sangat aktif, yang ini pernah meletus tetapi tidak ada peningkatan kegiatan atau statusnya. Oke, yang ketiga adalah tipologi C dan tipe C. Tipologi C ini kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran aliran dan guguran batu pijar. Nah, ini adalah kawasan yang memiliki resiko tinggi. Artinya ini adalah kawasan yang paling dekat dengan puncak gunung berapi aktif. Sedangkan untuk tipe C, gunung berapi yang dianggap sudah padam atau istirahat lama. Artinya ini gunung berapi yang dapat dikatakan tidak terlalu membahayakan. Nah, ini teman-teman bisa melihatlah perbedaan tipologi dan tipe. Ya, perbedaan dasarnya tipologi itu berbicara tentang kawasan, tipe itu berbicara tentang karakteristik. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang acuan peraturan zonasi. Nah, ini menarik ya. Teman-teman bisa membacanya, dan ini kalau teman-teman menjadi relawan kemarin bisa mengkritisi apakah zonasi di tipologi A, tipologi B, tipologi C sudah dilaksanakan dengan baik.
sebagai sebuah wilayah dengan kerentanan yang berbeda satu dengan yang lain, maka peraturan zonasi yang diterapkan juga harus disesuaikan. Seperti tipologi A dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan budidaya. Ya, tadi yang tipologi A itu yang paling jauh dari puncak Gunung Merapi, itu bisa digunakan untuk budidaya. Untuk tipologi B dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan budidaya seperti pada tipologi A, namun dengan syarat-syarat tingkat kerentanan namun dengan syarat-syarat tertentu, dan tingkat kerentanan di sini termasuk dalam kategori sedang dan tinggi. Kemudian untuk tipologi C ini menggunakan ruang diutamakan sebagai kawasan lindung. Ini yang biasanya jadi perdebatan sebenarnya. Menurut pedoman ini, tipologi C ini penggunaan ruangnya diutamakan sebagai kawasan lindung. Tetapi faktanya di lapangan biasanya di dekat Gunung Merapi itu adalah kawasan pedesaan yang banyak masyarakat tinggal. Artinya ada perbedaan di sini. Secara teoritis itu adalah kawasan lindung, tapi ada kawasan masyarakat yang tinggal di sana. Meskipun jika pada sebuah wilayah pedesaan dapat juga dijadikan kawasan budidaya terbatas. Nah, ini yang bisa menjadi penengahnya, karena kalau kita berbicara tentang wilayah pedesaan ternyata boleh dijadikan kawasan budidaya, tetapi kawasan budidaya yang terbatas. Selanjutnya adalah peta sebaran Gunung Merapi. Terakhir ini adalah peta sebaran Gunung Merapi aktif di Indonesia. Kita bisa melihat hanya Kalimantan dan Papua yang tidak ada gunung berapi aktifnya. Ya. Ada potensi tersendiri bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan pada isu ini. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Maka kita dapat menjadikan bahan kajian tersendiri bagi kita yang ingin melihat atau tertarik terhadap isu ini. Saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di bidang ini bisa bergabung dengan mungkin Walhi atau lembaga yang berkaitan dengan Gunung Merapi, bahkan isu-isu lembaga yang konsennya adalah kebencanaan, itu untuk lebih mengenal lebih dalam lah terkait dengan Gunung Merapi. Selanjutnya, teman-teman dapat memahami secara mandiri pedoman kawasan rawan letusan Gunung Merapi ini. Oke, ini adalah 2 referensi yang digunakan. Teman-teman bisa melihat. Dan ini mungkin bisa dijadikan sebagai kitab suci bagi teman-teman. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.